Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas beberapa permintaan dari mahasiswa yang meminta saya untuk menjelaskan kembali materi awal dalam filsafat yang saya sampaikan di kelas, maka saya buat konten tentang aliran-aliran filsafat yang kedepannya akan saya coba sampaikan satu persatu. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan memulainya dengan menjelaskan aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme salah satu aliran yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas tentang akal sebagai argumen untuk mencari kebenaran. Karena rasionalisme merupakan aliran filsafat yang berpegang teguh pada akal. Itu sebabnya mengapa rasionalisme menganggap akal adalah alat terpenting dalam memperoleh dan mengetahui serta menguji validitas pengetahuan. Menurut rasionalisme, pengetahuan dapat dicari dengan akal, penemuan dapat diukur pula dengan akal. Artinya, untuk mendapatkan pengetahuan, akal adalah salah satu alat untuk mendapatkannya. Begitu juga untuk penemuan, begitu juga untuk penemuan pengetahuan. Kita membutuhkan akal sebagai alatnya. Nah, maksud dari dicari dengan akal atau maksud mencari dengan akal, yaitu menggunakan pemikiran yang logis tentunya. Sementara maksud diukur dengan akal adalah menentukan apakah penemuan tersebut dapat dikatakan sesuai nalar atau tidak. Jika logis, maka dapat dipastikan benar. Jika tidak logis, maka dipastikan salah. Nah, jadi sangat jelas dalam aliran rasionalisme ini, mendapatkan pengetahuan, kemudian penemuan pengetahuan itu memang selalu diukur dengan akal manusia. Karena akal dianggap sebagai alat yang bisa melakukan itu semua. Tokohnya, aliran rasionalisme yang paling populer itu adalah René Descartes, seorang Prancis yang disebut juga bapak rasionalisme modern. Ia berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya itu hanya akal. Jadi menurut Descartes, bahwa sumber pengetahuan itu yang bisa dipercayai validitasnya atau bisa dipercayai kebenarannya hanya bersumber pada akal. Menurut Descartes, pengetahuan yang diperoleh melalui akal itu memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan. Karena memang ilmu pengetahuan itu didapat dengan persyaratan ada akal yang mencari kebenarannya. Dengan akal dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Sebenarnya kalau kita merunut ke sejarah filsafat awal atau klasik, bahwasanya rasionalisme ini sudah tua sekali. Kita bisa melihat dalam sejarah bahwa Thales, yang disebut juga dengan Father of Philosophy, bapaknya filsafat atau moyangnya filsafat, yang hidup di 624 sebelum Masehi hingga 546 sebelum Masehi, ia menerapkan rasionalisme sebagai landasan filsafatnya. Jadi Thales ini menjadikan rasio, nalar sebagai
basic atau landasan filsafatnya. Bila dilihat di abad pertengahan, ya, rasionalisme lahir itu sebagai respon terhadap dominasi gereja pada abad pertengahan di Kristen Barat, ya, di mana dogma-dogma gereja itu dianggap para filsuf pada saat itu bertentangan dengan kebenaran nalar, ya, bertentangan dengan kebenaran akal, yang mana akal itu adalah sebagai sumber pengetahuan yang bisa mengecek kebenaran itu logis atau tidak itu berdasarkan nalar. Nah, munculnya rasionalisme ini menandai perubahan dalam sejarah filsafat Barat, karena aliran yang dibawa oleh René Descartes ini adalah cikal bakal filsafat di era modern. Nah, dalam sejarah perkembangan filsafat, kata modern di sini tentu tidak digunakan untuk menunjukkan filsafat sebagai corak yang amat berbeda, tetapi justru modern di sini adalah corak filsafat yang tadinya dianggap klasik, ya, kemudian kuat dominasi agama di dalamnya yang terjadi pada abad pertengahan dalam tradisi Kristen Barat. Rasionalisme di sini yang muncul di abad pertengahan itu atau di era modern dalam perkembangan filsafat yang berhadapan dengan dominasi gereja saat itu adalah dianutnya kembali rasionalisme yang semangatnya ada pada filsafat Yunani kuno, ya. Gagasan tersebut disertai dengan argumen yang kuat oleh René Descartes. Oleh karena itu pemikiran René Descartes ini sering juga disebut dengan Renaissance, artinya kebangkitan rasionalisme kembali seperti dulu pernah terjadi pada masa Yunani kuno yang sudah digagas oleh filsuf pertama, ya, dianggap dalam sejarah filsafat Yunani, yaitu Thales. Nah, agar filsafat dan ilmu pengetahuan dapat diperbaharui, kita memerlukan metode, ya. Menurut Descartes, ada metode yang perlu kita ketahui, ya, untuk memperbaharui pengetahuan dan pemahaman kita tentang aliran rasionalisme tersebut. Nah, ia menemukan metode itu yaitu dengan cara apa? Yaitu cara menyaksikan segala-galanya atau ragu dengan segala sesuatu, ya, skeptis, ya. Kalau kita meragukan sesuatu itu, menurut dia itu adalah sebuah metode, ya. Kalau kita menyaksikan sesuatu itu juga sebenarnya sebagai sebuah metode. Ya, kita lihatlah metode ini dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika ia mencoba mencari Tuhan. Misalnya, dia lihat bintang di langit gitu, begitu banyak dan indah, tidak bisa diraih, jauh sekali. Dia berpikir mungkin ini Tuhan saya. Dia lihat bulan, ya, dengan cahayanya yang lembut menerangi bumi di malam hari. Lalu dia melihat, ya, menjelang pagi bulan sudah tidak terlihat. Kemudian dia melihat matahari lebih terang dari bulan dan menerangi alam, tapi begitu sore hari dia tenggelam dan hilang. Lalu dia menyaksikan, masa sih ini Tuhan, dia bisa hilang? Mestinya Tuhan itu yang selalu ada, selalu hadir. Kemudian dia menunjukkan kekuasaannya dengan kebesarannya, gitu ya. Bulan, matahari itu kan besar, ya, bintang juga besar, walaupun jaraknya sangat jauh, tapi cahayanya yang bintang tersebut konon menurut ahli astronomi sudah mati, sebenarnya cahayanya sudah mati bintangnya, tapi cahayanya masih bisa kita lihat sekarang karena jauhnya jarak bumi kita ini dengan bintang tersebut. Nah, kesaksian yang dilakukan oleh Ibrahim itu adalah sebuah metode sesungguhnya, sehingga ia mendapatkan jawaban dari kesaksian yang dia lakukan, ya, bahwa ini sebenarnya bukan Tuhan, karena menurut dia Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa hilang. Tuhan itu abadi, begitu dalam pandangan seorang Ibrahim yang masih muda saat itu. Cara atau berpikir menyaksikan sesuatu itu ternyata ada juga pada René Descartes, bahwa menyaksikan segala sesuatu atau untuk menemukan
ya menyaksikan segala sesuatu untuk menemukan pengetahuan yang benar itu adalah metode yang baik menurut dia. Nah, ia menjelaskan untuk mendapatkan hasil yang benar dari metode yang hendak dilakukannya itu, maka menurut René Descartes kita perlu melakukan 4 hal paling tidak. Ya, apa yang perlu dilakukan untuk menyaksikan segala sesuatu itu? Yang pertama, kita tidak menerima sesuatu itu sebagai sebuah kebenaran, kecuali bila kita melihat bahwa itu benar-benar jelas kesahihannya, ya, dan itu tegas dikatakan, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi metode menyaksikan segala sesuatu itu dengan tidak menerima, ya, dengan tidak menerima sesuatu apapun sebagai sebuah kebenaran, kecuali bila kita melihat bahwa itu memang jelas, tidak terbantahkan, ya, bahwa itu benar-benar sahih, gitu, bahwa itu benar. Lalu yang kedua, pecahkanlah setiap kesulitan atau masalah itu sebanyak mungkin, sehingga tidak ada keraguan apapun yang mampu merobohkannya. Jadi menyaksikan segala sesuatu itu dengan menyelesaikan problem yang kita temukan itu dengan jangan hanya sporadis, jangan hanya 1-2, semuanya diselesaikan, dipecahkan masalah itu. Sehingga kita tahu begitu selesai, oh ternyata ini berarti masalahnya di sini. Pantas saya meragukannya, pantas saya menyaksikannya setelah semua selesai. Karena kita mengambil sampel satu, ya, untuk mencari masalah atau untuk mencari kebenaran dari satu masalah. Padahal sampel yang kita ambil tidak mewakili dari masalah-masalah yang lain. Atau kita melakukan penelitian hanya pada segelintir orang. Padahal penelitian yang kita lakukan pada segelintir orang itu tidak mewakili apa yang sesungguhnya terjadi pada orang pada umumnya yang kita teliti. Nah, saya cakapkan setiap kesulitan yang ada itu sebanyak mungkin. Karena kita nanti begitu secara umum, secara keseluruhan terlihat, tahulah kita akan kebenarannya. Lalu yang ketiga, bimbinglah pikiran dengan teratur. Dan mulai dari hal-hal sederhana, mudah diketahui, kemudian secara bertahap sampai pada hal yang sulit dan kompleks. Jadi menurut René Descartes, bimbinglah pikiran itu dengan teratur. Ya, berpikir itu sistematis. Ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Ya, ibarat kita melakukan sebuah pekerjaan itu, jangan lakukan pekerjaan yang sulit dulu, gitu kan. Tapi mulailah kita melakukan pekerjaan itu yang mudah kita lakukan. Karena dengan mengerjakan yang mudah, kita bisa menyelesaikannya. Lalu yang sulit itu menjadi motivasi bagi kita untuk menyelesaikannya. Sebagaimana kita menyelesaikan pekerjaan di awal dengan mudah. Ya, dalam ujian pun mahasiswa saya selalu sarankan, jawab dulu soal yang kalian paling bisa melakukannya atau menjawabnya. Ya, baru nanti soal sulit belakangan. Jangan habiskan energi kita untuk menjawab persoalan sulit dulu. Karena kita berpikir, yang gampang kan ini kan, setelah ini saya kerjakan tidak apa-apa, yang penting yang sulit dulu, nanti gampangnya nantilah, gitu. Berbeda kalau dalam hal ujian, gitu ya. Kita harus mengerjakan yang mudah dulu, ya. Di samping kita harus melihat waktu soalnya. Kalau waktu kita, energi kita habis untuk mengerjakan yang sulit, sementara yang mudah tidak terkerjakan, saat waktunya habis, akhirnya kerja kita sia-sia, ya, karena habis energi dan pikiran kita untuk mengerjakan pekerjaan yang sulit. Nah, jadi menurut René Descartes bahwa yang ketiga ini juga penting, ya, dalam mendapatkan hasil yang sahih dari sebuah kebenaran pengetahuan dengan menyaksikan segala sesuatu itu. Yang keempat, dalam proses pencarian dan pemeriksaan hal-hal sulit, selamanya harus dibuat perhitungan-perhitungan yang sempurna serta pertimbangan yang menyeluruh, sehingga kita yakin tidak ada yang kita abaikan dalam penjelajahan itu. Jadi kita memahami bahwa dalam mengoreksi, ya, mencari hal-hal yang sulit, ya, semuanya harus dilakukan dengan perhitungan yang matang, gitu ya. Jangan kita menganggap sudah jelas apa yang kita lakukan itu sulit, tapi kita melakukannya secara asal, gitu ya. Kita melakukannya secara serampangan. Maka tingkat kesulitan suatu masalah yang kita kerjakan atau untuk menemukan kebenaran dalam teori yang ingin kita cari,
maka diperlukan perhitungan-perhitungan yang matang juga, ya, dengan proses pencarian yang cermat yang kita lakukan dan secara menyeluruh. Karena kadang-kadang untuk melakukan sesuatu yang sulit itu dibutuhkan bukan hanya energi, ya, tapi keseriusan kita dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sulit dalam kehidupan kita. Jadi dari metode yang dilakukan oleh René Descartes, yaitu menyaksikan segala sesuatu atau ragu dengan segala sesuatu ini, lalu kemudian ia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil dari metode yang hendak disampaikannya itu, yaitu dengan metode kesangsian atau keraguan itu, dengan memiliki 4 hal tersebut. Nah, dalam ilmu pengetahuan, bila kita memiliki 4 hal tersebut yang baru saya jelaskan itu, menurut René Descartes, kita akan menemukan kebenaran, kita akan menemukan pengetahuan dari usaha yang kita lakukan. Dari pemikiran René Descartes, tentu ada, ya, beberapa filsuf Barat lainnya, ya, yang menekuni, ya, atau menjadi tokoh dari aliran rasionalisme. Di antaranya adalah Spinoza yang hidup di 1632 sampai 1677, ya. Karena kalau René Descartes dia hidup di 1596 dan 1650, ya. Mereka hidup sezaman. Menurut Spinoza, sebuah ide berhubungan dengan ide atau objek, dan kesesuaian antara ide itulah yang disebutnya sebagai sebuah kebenaran. Lalu kemudian ada Leibniz, ya. Leibniz yang hidup di 1646 sampai 1716 Masehi. Pemikiran Leibniz yang terkenal adalah monadologi, ya. Ia berpendapat bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini. Jadi menurut Spinoza ada banyak substansi yang ada di dunia ini yang ia sebut dengan monet. Nah, monet ini artinya satu, ya. Jadi satu unit. Jadi satu unit dari substansi di bumi ini sangat banyak. Misalnya dari jenis manusia saja, ya, jenis manusia, data manusia masih punya ras satu dengan lainnya beda-beda lagi, ya. Kemudian begitu juga jenis hewan, ya. Satu substansinya itu dari primata, ya, kera dan segala macamnya itu yang mirip-mirip dengan kera itu juga banyak sekali, gitu. Begitu juga dengan tumbuhan, maka ia berani mengatakan bahwa banyak sekali substansi yang terdapat di dunia ini, sehingga dia sebagai satu substansi yang ia sebut dengan monet itu menjadikan dia sebagai seorang filsuf aliran rasionalisme yang terkenal dengan monadologinya. Kemudian, apa sih kelebihan dan kelemahan rasionalisme ini? Sebagai sebuah ilmu tentu dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aliran rasionalisme ini adalah bahwa mampu menyusun sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia. Jadi sistem kefilsafatan yang berasal dari manusia ini mampu disusun karena sarana yang digunakan oleh manusia untuk berpikir itu adalah rasio atau nalar. Nah, umpamanya logika yang sejak zaman Aristoteles, kemudian matematika dan kebenaran rasio diuji dengan verifikasi konsistensi logis, ya. Kelebihan rasionalisme dalam menalar dan menjelaskan pemahaman-pemahaman yang rumit, ya, pemahaman-pemahaman yang rumit dan sulit dijelaskan itu karena manusia punya rasio. Manusia bisa dan mampu memecahkan persoalan yang rumit tersebut. Nah, kemudian kelebihan lain dari rasionalisme, ia mampu memberikan kontribusi pada mereka yang tertarik untuk menggeluti masalah-masalah filosofis. Jadi orang-orang yang tertarik menjelajahi dunia filsafat, nah itu kontribusi dari aliran rasionalisme. Rasionalisme juga berpikir, menjelaskan dan menekankan akal budi sebagai karunia yang utama, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Ya, kita diberikan akal oleh Tuhan, dan akal ini adalah karunia yang kita gunakan. Dan akal inilah sebagai cara kita untuk mendapatkan pengetahuan yang kita gunakan sebagai alat untuk mengukur validitas sebuah pengetahuan.
Lalu kemudian apa kelemahannya? Kalau tadi ada kelebihan dan kita lihat cukup banyak kelebihannya, ya, dan aliran rasionalisme ini sangat populer. Lalu apa kelemahan aliran rasionalisme ini? Doktrin-doktrin filsafat rasionalisme itu cenderung terlalu mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Ya, ini juga kritik terhadap rasionalisme, ya, sekaligus disebut sebagai sebuah kelemahan, karena hanya mengagungkan subjek yang berpikir. Padahal objek yang dipikir itu tidak mampu kadang diselami atau sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia dengan akalnya. Karena itu kelemahan rasionalisme dalam memahami objek di luar cakupan rasionalitas itu menjadi titik lemah dari aliran rasionalisme yang mengundang kritik tajam, sekaligus memulai permusuhan baru sesama filsuf yang kurang setuju dengan sistem filosofi atau sistem filosofis subjektif tersebut dari para tokoh atau pemikir aliran rasionalisme ini. Saya kira dari pemaparan tersebut saya tidak mengatakan bahwa rasionalisme sebagai sebuah aliran filsafat yang paling benar, ya, atau juga mengatakan aliran rasionalisme ini aliran filsafat yang salah. Tidak. Saya hanya kapasitasnya dalam memaparkan kepada kita semua begini adanya filsafat rasionalisme yang saya pahami dan coba saya sampaikan. Dan tentu hak kita adalah suka atau tidak kembali kepada kita sendiri, dan kita tidak diharuskan harus mengikutinya, ya. Tetapi kalau misalnya kita pun tidak setuju, tidak harus juga kita mencelanya, karena tahu sesuatu atau mengetahui sesuatu justru menambah wawasan kita akan satu ilmu yang barangkali belum kita geluti dan pelajari. Dengan membaca dan mendengarnya, kita punya gambaran tentang ilmu tersebut, hingga menimbulkan sikap objektivitas kita dalam melihat suatu ilmu. Karena yang benar itu hanyalah Allah, dan kita hanya sedikit ilmu yang kita miliki, dan kita bukanlah makhluk yang sempurna. Demikianlah yang dapat saya aturkan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.